Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwan fillah a'azakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir suratul A'raf. Insyaallah pada malam hari ini akan kita kaji ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala, syaitan berkata, Fabima aghwaytani, maka dengan sebab engkau telah menyesatkan aku, la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh aku akan berusaha menyimpangkan mereka, Bani Adam, dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian sungguh aku akan mendatangi Bani Adam itu dari depan. Wa min khalfihim, dan dari belakang. Wa an aymanihim, dan dari samping kanan. Wa an syama'ilihim, dan dari samping kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak menjumpai kebanyakan mereka sebagai hamba yang bersyukur. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, ay qala iblis lamma ablasa wa aysa min rahmatillah fa bima aghwaytani la'aqudanna lahum ay lil khalqi siratakal mustaqim, ay la'alzamanna sirat wal as'aghayata judi ala saddin nasi anhu wa adami sulukihim iyyahu. Iblis berkata, ketika dia sudah mulai berputus asa dari rahmat Allah, Ya Allah, dengan sebab engkau telah menyesatkan aku akan menyimpangkan mereka, yakni semua makhlukmu, dari jalanmu yang lurus. Yakni aku akan berhenti di jalanmu dan berusaha dengan semua kemampuanku untuk menghalangi manusia dari jalan itu dan agar mereka tidak menempuhnya. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim
wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim ay min jami'il jihad wal jawanibi wa min kulli tariq yatamakkanu fihi min idraki ba'di maqsudihi fihim. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri, yakni dari semua arah dan sisi, dari semua jalan yang memungkinkan untuk bisa mencapai tujuannya, menyesatkan mereka. Walamma alimal khabith annahum du'afa qad taghlubul ghafla ala katsir minhum wa kana jaziman bi badli majhudihi ala ighwaihim dhanna wa sadaqa dhannu. Maka ketika syaitan yang jelek mengetahui bahwasanya Bani Adam itu makhluk yang lemah, yang sering lalai, kebanyakan mereka, maka iblis bertekad mengerahkan semua kemampuannya untuk menyesatkan Bani Adam. Dia yakin dan keyakinannya benar-benar terjadi. Faqala wala tajidu aktsarahum syakirin. Fa innal qiyama bisyukri min sulukis siratil mustaqim wa huwa yuridu saddahum anhu wa adama qiyamihim bih. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan Bani Adam sebagai orang yang bersyukur. Sungguh, orang yang bersyukur berarti telah menempuh jalan yang lurus. Sedangkan iblis menghalangi mereka dari jalan itu dan tidak melaksanakan syukur kepada Allah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan mengajak tentaranya agar bersama-sama dengannya menjadi penghuni neraka sa'ir. Wa innama nabbahanallahu ala ma qala wa azama ala fi'li lina'khudha minhu khadarna wa nasta'idda li aduwina wa nakhtariza minhu bi ilmina biturq allati ya'ti minha wa madakhiluhu allati yanfudu minha falahu ta'ala alaina bidzalika akmalu ni'mah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita atas apa yang pernah diucapkan oleh setan dan tekad setan yang bulat untuk melakukan ucapannya agar kita waspada dan bersiap-siap menghadapi musuh kita. Kita menjaga diri kita dengan ilmu kita dengan cara biturq allati ya'ti minha. Menjaga diri kita agar tidak menempuh jalan-jalan yang didatangi oleh setan dan perangkap-perangkap yang bisa ditembus oleh setan. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini telah memberi kita nikmat yang paling sempurna. Barakallahu. Di dalam ayat yang ke-16 sampai yang ke-17 ini, ikhwan fillah azakumullah, kita bisa mendapatkan beberapa faedah sebagai berikut. Yang pertama ialah makna aghwaytani.
Ada dua pendapat di kalangan para ulama ahli tafsir tentang makna aghwaytani. Pendapat yang pertama, maknanya ialah al-idlal, menyesatkan. Ini pendapat Ibnu Abbas dan dipilih oleh jumhur ahli tafsir. Makna yang kedua ialah al-ihlak, membinasakan, menghancurkan. Ini pendapat Ibnul Amba. Nah, kemudian yang dimaksud dengan siratal mustaqim, jalan yang lurus. Ternyata para ulama terbagi menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama, Thoriqu Makkah, jalan menuju Makkah. Ini pendapat Ibnu Mas'ud, Al-Hasan, wa Sa'id Ibnu Jubair. Jadi maksudnya, setan berusaha menghalangi manusia agar tidak bisa naik haji ke Makkah. Nah, pendapat yang kedua, siratal mustaqim maknanya ialah al-Islam. Ini pendapat Jabir Ibnu Abdullah, Ibnul Hanafiyah, dan Imam Muqatil. Jadi maksudnya, setan berusaha memalingkan atau menyimpangkan Bani Adam dari Islam. Menghalang-halangi Bani Adam dari Islam. Pendapat yang ketiga, makna siratal mustaqim adalah al-haq. Pendapat ini dipilih oleh Imam Mujahid rahimahullah. Jadi maksud ayat, setan berusaha memalingkan atau menyimpangkan Bani Adam dari al-haq. Tiga pendapat ini saling melengkapi. Karena Islam itu adalah al-haq dan di antara ajarannya ialah menunaikan ibadah haji ke Makkah Al-Mukarramah. Semuanya itu masuk dalam pengertian siratal mustaqim. Faedah berikutnya, syaitan bisa dipastikan sebagai ahlun nar. Jadi boleh mentakyin syaitan atau iblis sebagai ahlun nar. Karena di dalam ayat ini syaitan telah mengaku bahwa Allah telah menyesatkannya. Maka tidak akan bisa mendapat hidayah. Berarti syaitan telah ditetapkan sebagai apa ini? Ahlun nar. Dan boleh ditakyin. Nah, sebagaimana Abu Lahab ketika masih hidup turun ayat tabat yada abi lahabi wadab. Itu menunjukkan bahwasanya Abu Lahab matinya mati kafir dan bisa dikatakan ahlun nar secara takyin padahal masih hidup.
Taib. Adapun selain mereka ini, maka kita tidak boleh memastikan mereka sebagai ahlun nar. Walaupun kita lihat mereka di dunia ini agamanya agama Hindu, Buddha, Konghucu. Tetapi kita tidak boleh memastikan nanti mereka pasti menjadi penghuni neraka di akhir hidupnya. Pasti mati kafir, nggak mungkin, ya, nggak semuanya, nggak mesti maksudnya, ya. Jadi nggak boleh mentakyin. Tapi kalau mengatakan setiap orang yang mati di atas agama selain Allah maka kafir dan akan kekal di neraka, nggak apa-apa. Tapi kalau menyebut fulan ahlun nar, nggak boleh, karena sudah mentakyin. Padahal dia masih hidup. Lain, kalau sudah mati dan matinya kafir, maka jelas sudah nasibnya ialah ahlun nar. Adapun iblis walaupun masih hidup boleh ditakyin karena sudah ditetapkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa mendapatkan hidayah lagi dan sudah ditetapkan sebagai ahlun nar. Nah, faedah berikutnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar waspada terhadap makar setan. Dan ini merupakan nikmat yang paling sempurna yang Allah berikan kepada kita. Kita diingatkan oleh Allah, hati-hati dengan makar setan. Setan sudah bersumpah, sudah berkata dan akan bertekad mewujudkan perkataannya, yakni menyesatkan semua Bani Adam dari jalan yang lurus. Nah, faedah berikutnya. Di antara bentuk kewaspadaan dari makar setan ialah yang pertama, dengan memperbanyak amal soleh. Jadi kalau kita sudah memahami bahwa setan telah membuat makar jahat untuk menyesatkan kita, maka kita bentengi diri kita dengan memperbanyak amal soleh. Yang kedua, kita bentengi diri kita dengan ilmu yang bermanfaat. Jadi semakin rajin belajar, maka semakin terlindungi dari makar setan. Dan yang ketiga, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan dari makar setan. Orang kalau sudah melaksanakan 3 perkara ini, berarti dia sudah dianggap waspada dari makar setan. Tapi kalau tidak melakukan salah satunya, berarti lengah. Berarti apa ini? Lengah. Baik. Jadi kalian harus banyak-banyak beramal soleh. Rajin menuntut ilmu agama. Jangan bermalas-malasan. Kemudian yang ketiga, harus banyak-banyak berdoa. Meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, faedah berikutnya terkait dengan ayat yang ke-17. Di antara bentuk makar setan ada 4. Di antara bentuk makar setan ada 4. Yang pertama, mim baini aidihim, atau al-ityan mim baini aidihim, mendatangi Bani Adam
dari depan. Mendatangi Bani Adam dari depan. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah, maksud mendatangi dari depan ternyata beliau menyampaikan 7 pendapat kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, setan membuat keraguan tentang perkara akhirat. Nah, jadi Bani Adam digoda dari depan oleh setan. Maksudnya ialah dibikin ragu tentang perkara-perkara di akhirat nanti. Apa itu surga? Apa itu neraka? Apa itu timbangan, hisab? Nggak peduli. Ya, diragu. Udah lama kok nggak ada kenyataannya. Akhirnya dia bimbang untuk melanjutkan keislamannya. Pendapat yang kedua. Yang pertama tadi ialah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan Qatadah. Pendapat yang kedua ialah digoda dengan dunia. Jadi setan mendatangi Bani Adam dari depan. Itu maksudnya ialah digoda dengan dunia. Nah, taib. Jadi dibikin Bani Adam itu tergoda dengan gemerlapnya dunia, kesenangan dunia. Ini pendapat An-Nakh'i wal Hakam Ibnu Utaibah. Pendapat yang ketiga. Nah, yakni dihalangi dari jalan yang benar. Didatangi dari depan, maksudnya ialah dihalangi dari jalan yang benar. Ini pendapat Abu Shalih. Kemudian pendapat yang keempat. Didatangi dari depan ialah dihalangi agar tidak bisa melihat kebenaran. Jadi setan menghalang-halangi penglihatan Bani Adam dari kebenaran. Padahal dia tidak buta. Tapi nggak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Pendapat yang kelima. Mengajak Bani Adam untuk melakukan kesesatan dari arah depannya.
Ini pendapat Az-Zajjaj wa Abu Sulaiman ad-Dimashqi. Pendapat yang keenam, setan menggoda Bani Adam agar tidak menggunakan usianya dalam ketaatan. Umur-umur yang masih sisa tidak digunakan untuk ketaatan. Jadi didatangi dari depan supaya sisa-sisa umur Bani Adam itu sebelum mati tidak digunakan untuk melakukan ketaatan. Ini pendapat Al-Imam Al-Mawardi. Nah, adapun pendapat yang ketujuh sama dengan pendapat yang kedua tadi. Yakni digoda agar tak tipu dengan dunia. Barakofikum. Namun pendapat ini beda dalam menafsirkan makar jahat yang lainnya. Taib. Kemudian yang kedua, wa min khalfihim. Setan mendatangi dari belakang. Di makar setan yang kedua. Bani Adam didatangi dari belakang. Ini juga disampaikan oleh Ibnu Jauzi. 7 pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, digoda agar mereka cinta dunia. Jadi digoda dari belakang itu maksudnya ialah dibikin agar cinta dunia. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Qatadah. Pendapat yang kedua, digoda dari belakang maksudnya ialah digoda agar meninggalkan perkara-perkara akhiratnya. Ini pendapat An-Nahi dan Al-Hakam Ibnu Utaibah. Pendapat yang ketiga, digoda dari belakang, diajak menempuh jalan yang batil. Ini pendapat Abu Shalih. Pendapat yang keempat, setan menghalangi manusia agar tidak bisa melihat al-haq dari arah belakang mereka. Ini terkait dengan penglihatan. Ya. Ini pendapat Imam Mujahid. Pendapat yang kelima, digoda dari belakang ialah disesatkan dari arah belakangnya. Ini pendapat Az-Zajjaj dan Abu Sulaiman ad-Dimashqi. Pendapat yang ketujuh, digoda dari belakang ialah ditipu agar tidak bertaubat dari dosa yang dilakukan pada masa lalu. Jadi digoda dari belakang. Yailah supaya Bani Adam tidak bertobat dari dosa yang telah ia lakukan di masa yang lalu. Pendapat Imam Al-Mawardi. Adapun pendapat yang ketiga sama dengan pendapat yang kedua. Naam. Yakni digoda agar tidak
mengamalkan amalan untuk akhiratnya. Namun pendapat ini berbeda ketika menafsirkan makar seton yang lainnya. Kemudian yang ketiga, wa an aimanihim, seton menggoda Bani Adam dari kanan. Seton menggoda Bani Adam dari kanan. Ini juga disampaikan oleh Ibnu Jauzi dalam tafsirnya, ada 7 pendapat. Pendapat yang pertama, Ibnu Adam digoda agar tertipu dengan kebaikannya. Supaya merasa kebaikannya itu semuanya diterima oleh Allah. Menganggap baik semua kebaikan yang telah ia lakukan. Padahal kebaikannya tidak diterima oleh Allah. Jadi tertipu dengan kebaikannya. Ini pendapat Ibnu Abbas wa Qatadah. Pendapat yang kedua, digoda dari kanan ialah dihalangi dari al-haq. Ini pendapat Imam Mujahid wa Suddi. Pendapat yang ketiga, digoda dari kanan, maksudnya digoda agar lalai dari akhiratnya. Ini pendapat Abu Shalih. Pendapat yang keempat, digoda dari kanan ialah dihalangi dari melihat kebenaran dari arah kanan. Pendapat yang kelima. Kelima ya? Nah. Sorry. Pendapat yang kelima. Barakallahu fikum. Digoda dan ditipu dengan kekayaannya. Jadi didatangi dari arah kanan itu, digoda dan ditipu agar terfitnah dengan kekayaan yang dimilikinya. Taib. Adapun pendapat yang ke-6 dan yang ke-7 sama dengan pendapat-pendapat yang tadi. Hanya saja berbeda dalam menjelaskan makar seton yang lainnya. Kemudian yang keempat, wa an syama'ilihim. Seton menggoda Bani Adam dari arah kiri. Nah, ini juga disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam tafsirnya dengan beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, seton menggoda Bani Adam agar meremehkan kejelekan-kejelekannya. Jadi menganggap remeh, mudah, menggampangkan kejelekan-kejelekan yang ia lakukan. Tidak merasa dosa melakukannya. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Qatadah. Pendapat yang kedua, didatangi dari arah kiri ialah diajak melakukan kebatilan. Ini pendapat Imam Mujahid wa Suddi. Pendapat berikutnya, didatangi dari arah kiri ialah ditipu dengan perkara-perkara dunia. Ini pendapat Abu Shalih. Pendapat berikutnya, seton menghalangi pandangan Ibnu Adam dari al-haq, dari arah kirinya.
pendapat berikutnya, setan berusaha menyesatkan Bani Adam dari arah kiri. Dan pendapat yang terakhir, setan datang kepada kepada Bani Adam dari arah kiri ialah diuji dengan kefakirannya. Jadi kefakiran menyebabkan mereka tidak bersabar. Dan menghalalkan segala cara untuk bisa makan. Ini pendapat Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah. Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Ini faedah berikutnya. Kebanyakan Bani Adam termakan oleh tipu daya syaitan. Jadi antara yang berhasil menyelamatkan diri dan yang terjebak dalam makar dan tipu daya setan, itu lebih banyak yang terjebak dan terjatuh dalam tipu daya setan. Waliyadzubillah. Faedah berikutnya, bahwa bersyukur atas semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah tanda seorang itu berada di atas jalan yang lurus. Sebaliknya, kufur terhadap nikmat Allah sebagai tanda orang ini telah berpaling dari jalan Allah yang lurus. Kemudian faedah yang terakhir, bahwa ayat ini menunjukkan dalil bahwa setan mengetahui bahwa Bani Adam adalah makhluk yang lemah, sehingga dia yakin bisa menggoda mereka. Dan apa yang ia yakini betul-betul menjadi kenyataan. Jadi setan tahu Bani Adam ini ternyata lemah, banyak lalainya, banyak futurnya, mudah dipengaruhi, mudah diajak dalam kejelekan. Kalau diajak dalam kebaikan itu susah sekali. Tapi kalau diajak dalam kejelekan itu rame-rame menyambutnya. Setan tahu itu. Sehingga dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh setan untuk mengumpulkan teman-teman yang akan ia ajak menikmati panasnya api neraka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Setan itu sengaja mengajak tentara-tentaranya, teman-temannya agar bisa menjadi sahabatnya di dalam neraka sa'ir. Waliyadzubillah. Maka ikhwan fillah azakumullah, dua ayat yang kita baca pada malam hari ini merupakan pengingat bagi kita semuanya agar kita benar-benar waspada. Selama kita masih hidup, maka selama itu pula setan gentayangan mundar-mandir menggoda kita. Dari arah depan, dari arah belakang, dari kanan, dan dari samping. Barakallahu fikum. Sehingga bagi yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah hamba yang beruntung. Dan bagi yang tidak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menjadi hamba yang sengsara. Sehingga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon perlindungan dan pertolongan
agar diselamatkan dari tipu daya seton. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.